Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok yang beranggotakan 5 mahasiswa. Yang pertama yaitu Zaini Suciadi, saya sendiri dengan NIM 2019-53119. Untuk yang kedua ada Rindo Aji dengan NIM 2019-53069. Yang ketiga ada Nurul Lailatul Latifah dengan NIM 2019-53099. Dan selanjutnya ada Muhammad Faisal dengan NIM 2019-53116. Dan yang terakhir di sini ada Muhammad Agung Rahmawan dengan NIM 2019-53119. Di sini saya dan teman-teman akan mendubbing video tentang state transition testing untuk melengkapi tugas testing dan implementasi sistem. Selanjutnya saya akan menjelaskan video pertama. Video pertama, dalam pertemuan kali ini kita akan membahas tentang teori state transition testing. Pertama, mari kita lihat apa itu state transition testing. State transition testing digunakan untuk menguji kemampuan software untuk masuk dan keluar dari state melalui transisi yang valid dan invalid transition. Oke, selanjutnya mari kita lihat beberapa poin penting yang sebelum kita mulai dengan contoh. State transition testing digunakan untuk memverifikasi state yang berbeda. Tujuan state transition testing adalah untuk memverifikasi state yang valid dan state yang invalid. Pentingnya state transition testing adalah untuk menutupi rangkaian state. To cover sequence of state. Oke. Di sini misalkan ada aplikasi yang memiliki 3 state. Yang pertama ada login, yang kedua browsing data, dan yang ketiga ada pesan error. Di sini jika detail login valid maka dapat browsing data. Tetapi jika detail login invalid, sistem akan menampilkan pesan error. Dan yang ketiga, jika browsing data kita timeout terjadi, maka sistem akan menampilkan pesan error. Dengan bantuan transition diagram akan mudah untuk mengidentifikasi keadaan yang berada dari sistem. Ini semua tentang teori. Sekarang kita bahas beberapa aplikasi. Selanjutnya, contoh yang pertama. Ada sebuah pertanyaan diberikan diagram transisi keadaan berikut. Manakah dari rangkaian transisi keadaan berikut yang berisi transisi invalid yang dapat mengindikasikan kesalahan dalam desain sistem? Ingat, pertanyaannya adalah menemukan transisi invalid. Ini adalah opsi yang disediakan. Untuk menemukan jawaban yang benar, kita harus menganalisis setiap opsi satu persatu. Opsi A adalah login, browsing data, masuk keranjang, checkout, keranjang, checkout, bayar, logout. Di sini transisinya valid, jadi ini bukan jawaban yang benar. Opsi B adalah login, browsing data, keranjang, checkout, bayar, logout. Di sini transisinya valid, ini bukan jawaban yang benar. Opsi C adalah login, browsing data, masuk keranjang, checkout, keranjang, logout. Di sini tidak ada transisi dari keranjang ke logout, transisi ini invalid, jadi karena itu adalah pilihan jawaban yang benar. Selanjutnya opsi D adalah login, browsing data, keranjang, browsing data, keranjang, checkout, bayar, logout. Telusuri pembayaran keranjang pembayaran. Di sini transisinya valid, jadi ini bukan jawaban yang benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rindo Aji. NIM saya 2019-53069. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya yang sebelumnya. Saya kali ini membahas mengenai contoh kasus.
Pertanyaannya di sini adalah, manakah dari kasus uji di bawah ini yang akan mencakup rangkaian transisi status berikut? SS, S1, S2, S1, S2, ES. Opsi jawaban yang disediakan A, A, B, E, B, F, B, A, B, C, D, C, A, B, E, B, C, D, D, A, B, F. Untuk menemukan jawaban yang benar, kita harus menganalisis setiap opsi satu persatu. Opsi A adalah A, B, E, B, F. Transisi A, kita dapat mencakup SS dan S1. Transisi B, kita dapat mencakup S1 ke S2. Tetapi karena S1 sudah ada, kita akan membahas S2. Transisi E, kita dapat mencakup S2 dan S1. Sekarang kita akan membahas S1. Transisi B lagi, kita dapat mencakup S1 ke S2. Tapi karena S1 sudah ada, kita akan membahas S2. Transisi F itu dapat mencakup S2 dan ES. Karena S2 sudah ada, kita membahas ES. Kita dapat menemukan transisi SS, S1, S2, S1, S2, ES. Sekarang kita akan mencocokkannya dengan pertanyaan. Apakah sudah sesuai? Ternyata sudah sesuai. Jadi, ini adalah jawaban yang tepat. Mari kita lihat jawaban dari opsi yang lain. Opsi B, yaitu ABCD. Transisi A, kita dapat mencakup SS dan S1. Transisi B, kita dapat mencakup S1 ke S2. Kita akan membahas S2. Transisi C, kita dapat mencakup S2 ke S3. Kita akan membahas S3. Dan dengan transisi D, kita dapat mencakup S3 ke ES. Di sini kita akan membahas ES. Akhirnya, kita dapat menemukan transisi SS, S1, S2, S3, ES. Sekarang kita akan mencocokkannya dengan pertanyaan. Jika kita melihat keduanya, ini berbeda. Jadi, ini bukan jawaban yang tepat. Opsi C, yaitu A, B, E, B, C, D. Transisi A, kita dapat mencakup SS dan S1. Transisi B, kita dapat mencakup S1 ke S2. Kita akan membahas S2. Transisi E, kita dapat mencakup S2 ke S1. Kita akan membahas S1. Transisi B, kita dapat mencakup S1 ke S2. Kita akan membahas S2. Transisi C, kita dapat mencakup S2 ke S3. Kita akan membahas S3. Dan dengan transisi D, kita dapat mencakup S3 ke ES. Di sini kita akan membahas ES. Akhirnya, kita dapat menemukan transisi SS, S1, S2, S1, S2, S3, ES. Sekarang kita akan mencocokkannya dengan pertanyaan. Jika kita melihat keduanya, ini berbeda. Jadi, ini bukan jawaban yang tepat. Opsi D, yaitu A, B, F. Transisi A, kita dapat mencakup SS dan S1. Transisi B, kita dapat mencakup S1 ke S2. Kita akan membahas S2. Dengan transisi F, kita dapat mencakup S2 ke ES. Kita dapat menemukan transisi SS, S1, S2, ES. Sekarang kita akan mencocokkannya dengan pertanyaan. Jika kita melihat keduanya, ini berbeda. Jadi, ini bukan jawaban yang tepat. Setelah mencocokkan seluruh opsi, opsi A adalah jawaban yang benar. Oke, jadi saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini ada satu contoh soal case transition diagram. Nah, berdasarkan dari step transition diagram yang diberikan tentang saklar, manakah dari test case yang merupakan
invalid atau tidak valid. A. Off to on, B. On to off, C. False to on, D. On to false. Nah, jika kita ingin mencari jawabannya, kita harus mengeceknya satu persatu. Nah, kita cek yang pertama dulu, off to on. Off to on. Nah, ini termasuk test case valid, karena ketika off ke on, maka switch akan menjadi on. Nah, yang kedua, on to off. On to off. Nah, ketika on menuju ke off, maka switch akan menjadi off. Nah, ini termasuk test case valid. False to on. False to on. Nah, di sini tidak ada anak panah yang menunjukkan false to on. Jadi ini termasuk test case yang invalid atau yang tidak valid. Nah, selanjutnya ada on to false. On to false, maka akan menjadi false. Nah, yang ini termasuk test case valid. Nah, jadi jawaban dari soal ini, manakah test case yang invalid? Jawabannya adalah false to on. Seperti itu. Sekarang kita akan memahami tentang konsep zero switch di state transition testing. Pertama, mari kita mulai dengan memahami arti dari end switch. Istilah covered atau cakupan end switch berkaitan dengan jumlah transisi yang di cover atau dicakup. Kita akan memahaminya dengan sebuah contoh. Seperti contoh pada gambar. Zero switch sangat penting. Mengapa? Zero switch sangat penting. Zero switch berarti mencapai 100% cakupan zero switch sebagai syarat bahwa setiap urutan yang valid dari satu transisi berturut-turut telah diuji setidaknya satu. Ingat, bahwa zero switch artinya pengujian satu transisi berturut-turut. Sekarang, saya akan memberitahu apa itu satu switch. Satu switch berarti mencapai 100% cakupan satu switch sebagai syarat bahwa setiap urutan yang valid dari satu transisi berturut-turut telah diuji setidaknya satu. Ingat, bahwa satu switch artinya pengujian dua transisi berturut-turut. Mari kita lihat contoh. Dari diagram di atas, kita dapat melihat contoh zero switch. Pertama, kita harus menentukan semua stats. Kita punya 6 stats A, B, C, D, E, dan F. Sekarang kita temukan zero switch di state A. Dari state A, kita punya transisi 1 ke state A itu sendiri dan kita dapat menulisnya sebagai A1. Lalu, dari state A kita punya transisi kedua ke E. Dan kita dapat menuliskannya sebagai A2. Kemudian lagi, dari state A kita punya 9 ke B. Dan kita dapat menulisnya dengan A9. Dengan artian, kita punya 3 zero switch di state A. Jika Anda paham dengan konsep ini, saya harap Anda bisa mempause video ini dan kemudian mengerjakan terlebih dahulu dan mencocokkan dengan jawaban kita. Sekarang, kita temukan zero switch di state B. Dari state B, kita punya 10 ke state C, dan kita bisa tuliskan B10. Dari state B, kita punya transisi 3 ke state E. Kita bisa menuliskannya dengan B3. Dari state B, kita punya transisi 8 ke state A. Dan kita bisa menuliskannya dengan B8. Jadi, kita memiliki 3 zero switch di state B. Sekarang, kita temukan zero switch di state C. Dari state C, kita memiliki transisi 14 ke dirinya sendiri. Dan kita dapat tuliskan dengan sebagai C14. Dari state C, kita punya transisi 4E. Dan kita bisa menuliskannya dengan C4. Dari state C,
kita punya 11 ke stat D. Dan kita dapat menuliskannya sebagai C11. Dengan demikian, kita memiliki 3 zero switch di stat C. Sekarang, kita temukan zero switch di stat D. Dari stat D, kita punya transisi 5 ke E. Kita bisa menuliskannya dengan D5. Dan dari stat D, kita punya transisi 12 ke F. Kita dapat menulisnya dengan sebagai D12. Dan terakhir, kita memiliki 13 di stat D ke stat D-nya sendiri. Kita bisa menuliskan dengan D13. Dengan artian kita punya 3 zero switch di stat D. Sekarang kita coba temukan zero switch di stat E. Kita bisa lihat pada gambar. Dari stat E, kita tidak melaju ke stat manapun. Jadi kita punya 0 zero switch di stat E, atau tidak ada zero switch di stat E. Dan terakhir kita akan mencari zero switch di stat F. Dari stat F kita bisa lihat kita punya 7 transisi ke A, dan kita dapat menuliskannya sebagai F7. Dari stat F kita memiliki transisi 6 ke stat E, dan kita bisa menuliskannya dengan F6. Tidak ada lagi transisi ke stat manapun. Jadi kita memiliki 2 zero switch di stat F. Kita membutuhkan 14 test case untuk memenuhi 100% zero switch. Oke, untuk video yang terakhir, video ke-6. Mari kita selesaikan satu contoh lagi berdasarkan konsep zero switch di state transition testing. Pertanyaannya adalah beberapa banyak kasus yang dibutuhkan untuk mencapai switch 0 100%, cakupan 2x2. Di sini kita akan menganalisis X2 untuk mencari hasil zero switch. Mari kita analisis keadaan dalam diagram. Untuk X2, dari X2 kita memiliki transisi ke B menuju X3 yang berarti B adalah zero switch. Dari X2 kita memiliki transisi B menuju X5 yang berarti 0 atau 0 dari satu lagi saklar 0 0. Kemudian kita tidak memiliki lebih dari B dari saklar 0 atau 0. Kemudian kita tidak memiliki lebih banyak transisi keluar dari X2. Akhirnya kita dapat menyimpulkan opsi D adalah jawaban yang benar. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata atau pengucapan dalam berbicara, kami minta maaf sebesar-besarnya. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.